Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Arwah dari seorang Anita. Aris adalah pemuda berumur 25 tahun yang sudah 2 tahun ini telah hijrah ke Jakarta dari tempat kampung halamannya di daerah Sumedang. Kebetulan orang tua Aris pindah rumah. Walaupun dengan begitu, setiap lebaran ataupun ada waktu untuk libur, Aris selalu menyempatkan segera pulang untuk mengunjungi pada neneknya di Sumedang. Tetapi sudah sekitar 5 bulan belakangan, Aris menderita penyakit punggung. Punggung Aris terasa sangat pegal sekali. Awalnya, ia anggap itu hanya karena salah posisi tidur, tetapi tidak hilang-hilang. Aris pun bersama kekasihnya sudah memeriksakan diri ke dokter, tetapi dokter hanya memberikannya segala macam vitamin, tetapi tetap saja tidak menghilangkan pegal di pundaknya. Aris pun mulai merasa putus asa dan memilih untuk mengabaikan saja penyakit itu. Sampai suatu ketika, saat Aris sedang mengadakan meeting untuk pekerjaannya, ia bertemu dengan seorang teman lama. Saat pertama bertemu, teman lama Aris ini sudah terkaget begitu melihat Aris. Aris pun memakluminya, mungkin karena sudah lama tidak bertemu. Tetapi Aris sangat terkejut ketika teman lama Aris itu mengatakan ia tahu jika Aris sedang menderita sakit di punggungnya. Aris pun menanyakan lebih lanjut, tetapi teman Aris menolak dan mengundang Aris untuk mendatangi seorang kenalan dari temannya itu agar bisa diketahui penyebab sakit itu. Aris pun mengiyakan. Mereka pun membuat janji untuk bertemu lagi 2 hari kemudian. Mereka pun bertemu 2 hari kemudian. Setelah bertemu, Aris dan temannya sepakat untuk mengunjungi rumah kenalan temannya di daerah Sawangan, Bogor. Begitu sampai, Aris sedikit terkejut karena ternyata kenalan temannya sudah sepuh. Aris pun mengutarakan perihal penyakit yang sudah ia derita hampir 1 tahun kepada laki-laki sepuh itu. Si kakek hanya tersenyum dan berkata, "Ada seseorang yang tidak rela berpisah dengan kamu." Aris pun menanyakan identitas orang itu, tetapi kakek itu hanya menjawab, "Sebaiknya kamu pulang, kunjungi dia, dan doakan, insya Allah dia akan tenang." Kakek itu pun terdiam sampai akhirnya Aris dan temannya permisi pulang. Kakek itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika sampai di rumah, Aris terpikir akan perkataan kakek tersebut. Kira-kira siapakah orang itu? Orang yang katanya tak ingin pisah darinya. Ketika Aris sedang melamun, tiba-tiba saja rak buku Aris terjatuh. Kertas-kertas pun berserakan. Ketika Aris membereskan kertas itu, Aris menemukan secari kertas yang menjawab segala pertanyaan Aris. Surat itu dikirimkan oleh teman kecilnya bernama Anita saat Aris pindah ke Jakarta. Anita terlihat sangat sedih dan mereka masih saling menulis surat pada bulan-bulan awal kepindahan Aris. Tetapi seiring berjalannya waktu, Aris jadi sibuk dan tidak membalas lagi surat Anita. Ditambah lagi, Aris sudah mempunyai kekasih di Jakarta. Apakah Anita yang kakek itu maksud? Pikir Aris. Akhirnya, keesokan sorenya, Aris memutuskan untuk pulang ke Sumedang untuk menemui Anita. Tepat pukul 7 malam, Aris sampai di Sumedang dan berniat menemui Anita keesokan harinya. Keesokan harinya, tepat pukul 11 siang, Aris berangkat menuju kediaman Anita. Begitu sampai di sana, orang tua Anita pun menyambut Aris. Tetapi ketika Aris menanyakan keberadaan Anita, Ibunda Anita menangis. Aris pun bingung. Mengapa Ibunda Anita menangis? Dengan nada bergetar, ayah Anita menceritakan bahwa Anita meninggal karena motornya ditabrak truk sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dan sebelum Anita meninggal, ia selalu mempertanyakan keadaan Aris dan mengapa Aris tidak membalas suratnya. Mendengar hal itu,
Keringat membasahi tubuh Aris. Detak jantungnya tidak beraturan. Jadi penyebab punggung Aris sakit beberapa bulan ini karena Anita masih mengikuti Aris. Bulu kuduk Aris pun merinding. Jadi alasan kenapa temannya terkejut melihatnya adalah karena teman Aris melihat penampakan seorang wanita duduk di atas punggung Aris. Aris pun segera pamit pulang. Sesampainya di rumah neneknya, jantung Aris berdegup kencang. Jadi selama ini arwah Anita menduduki punggungnya. Aris semakin cemas dan ketakutan akan hal itu. Akhirnya Aris teringat ucapan kakek itu agar Aris mendoakan Anita. Saat itu juga Aris melaksanakan sholat malam. Hal ini ia niatkan untuk mendoakan Anita. Di dalam sholat itu, Aris meminta maaf karena tidak membalas surat-surat Anita dan juga mengabaikan perasaan suka Anita terhadap dirinya. Tidak lupa juga Aris mendoakan agar Anita tenang di alamnya. Setelah melaksanakan sholat, Aris merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa kedinginan, padahal udara di kamarnya bisa dikatakan hangat. Aris pun memutuskan untuk pergi tidur. Tetapi baru saja tertidur 1 jam antara sadar dan tidak sadar, Aris merasa tubuhnya tidak bisa digerakkan. Begitu Aris membuka matanya, Aris melihat Anita menduduki dadanya. Saat itu Anita mengenakan baju putih dan setengah wajahnya hancur. Darah dari wajah Anita yang terkikis sehingga rusak itu menetes ke wajah Aris. Mata Anita berwarna putih dan wajahnya terlihat pucat. Perlahan-lahan, tangan Anita yang beberapa jarinya sudah tanggal dan berlumuran darah itu mengusap wajah Aris. Mata Aris melotot, jantungnya seakan terhenti. Tetapi Aris tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Bahkan untuk membuka mulut saja, Aris tidak mampu. Di dalam hati, Aris membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara arwah Anita masih mendudukinya sambil mengusap wajahnya, sampai akhirnya Aris tertidur di dalam ketakutannya. Sampai akhirnya adzan subuh membangunkannya. Ketika terbangun, Aris masih merasa ketakutan, tetapi rasa pegal di pundak Aris menghilang. Perasaannya pun jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia sadar mungkin saja Anita sudah pergi dan tidak mengikutinya lagi. Sebelum pulang ke Jakarta, Aris menyempatkan berziarah ke makam Anita, sahabatnya semenjak kecil itu. Di depan pusara Anita, Aris mengutarakan bahwa Anita adalah sahabat terbaiknya, walaupun ia sudah tidak ada. Setelah itu Aris meninggalkan pemakaman dan kembali ke Jakarta. Hingga saat ini, Aris tidak pernah lagi merasakan sakit di punggungnya. Demikian sahabat sejuta kisah, sebuah kisah yang menarik dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.